Baik pemirsa, kembali lagi kita bertemu, tentunya masih tetap di segmen yang sama, bincang-bincang kita dengan Ibu Pendeta Vincelina Puji, Sarjana Teologia. Baik Ibu Pendeta, tadi kita masih berbicara terkait dengan pelayanan Ibu Pendeta di Atamali ya. Di Atamali mungkin Ibu Pendeta bisa berbincang-bincang lagi atau ada motivasi atau masih ada pengalaman pelayanan yang Ibu Pendeta rasakan di tengah-tengah jemaat di Atamali. Silakan. Oh ya Ibu Pendeta, sebelum kita bincang-bincang, saya ada menyediakan pinang. Ibu Pendeta, apa Ibu Pendeta tahu makan pinang? Saya tahu makan pinang. Iya, luar biasa. Waktu di Arso itu memang pinang banyak, tapi saya tidak begitu makan pinang. Ketika di Atamali ini orang semua makan pinang, jadi saya juga ikut makan pinang. Jadi dari Arso, Ibu Pendeta dulunya tidak tahu makan pinang? Iya, pinang dulunya banyak, tapi kurang terlalu makan pinang. Kurang terlalu makan pinang ya. Begitu di Sentani, di Atamali. Di Atamali. Nah, itu orang semua makan pinang. Jadi kalau orang tua datang tuh pasti dong bawa pinang, jadi itu semua ikut lagi makan pinang. Itu ya. Jadi tahu makan pinang. Baik. Berarti kita sambil bincang-bincang, sambil kita makan pinang, biar pembahasan kita atau bincang-bincang kita di saat ini lebih menarik lagi dan mengalir seperti air. Baik, silakan Ibu Pendeta. Iya, ada satu pengalaman yang menarik buat saya ketika ada di Klasik Sentani di Jemaat Solafidi Atamali. Iya. Yang saya termotivasi itu begini. Ketika saya menulis skripsi tentang yang menjadi dasar utama saya di STTG Kayu waktu itu, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Iya. Nah itu yang memberi motivasi untuk saya. Ketika saya lihat danau ini, saya bilang ini ikan banyak di danau. Iya. Nah, saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus buat sesuatu supaya mungkin juga menarik perhatian dari tumpu warga jemaat yang ada di danau ini. Dan itu saya coba untuk taruh ikan di waring. Jadi bikin keramba ikan waktu itu. Ada 3 waring yang saya siapkan, dan itu dia menghasilkan cukup banyak. Yang tadinya saya berpikir hanya untuk makan saja, dan teman-teman pendeta ketika datang pelayanan di danau pasti don juga ambil ikan dari situ. Tapi perkembangan itu luar biasa. Tuhan kasih hasil yang luar biasa. Akhirnya sebagai pendeta saya juga bagi berkat itu ke warga jemaat. Iya. Tapi juga penatua siamas yang ada di kampung sana yang punya waring, saya bilang ini ada 100 ekor ikan. Iya. Taruh di waring. Tapi juga mama janda di sana, saya dan suami kalau punya berkat ya pasti kami dua sisihkan perpuluhan itu, kami beli jaring untuk janda-janda yang ada di kampung. Nah ini satu hal yang saya lihat positif. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin rasa susah untuk mau pergi ke danau tuh, sebenarnya di sana banyak berkat. Tuhan sediakan yang luar biasa. Hanya tinggal dari kita saja. Tinggal dari manusianya ya, bagaimana dia mengelola. Bagaimana kita lihat potensi-potensi yang Tuhan beri ini untuk kita lakukan sesuatu. Nah itu sebagai seorang hamba Tuhan saya belajar di situ. Dulu di Kero memang saya coba dengan masyarakat Sorong yang ada di sana, karena kebetulan mereka punya di kebun. Dan itu kita lakukan itu dengan kacang panjang. Nah itu juga jadi berkah buat jemaat di sana. Tapi di Atamali ikan. Ya dari bagian itu juga saya sebagai hamba Tuhan, saya rasa bahwa Tuhan siapkan yang baik untuk saya. Karena ketika ada berkat seperti itu, nah ini bagaimana kita mau kelola ikan sebanyak ini? Ya suami yang melakukan itu dengan harus langganan dengan warung-warung makan yang ada. Nah itu akhirnya kita juga jadi berkat untuk jemaat. Selain taruh ikan di waring, siapkan jaring untuk mama-mama di kampung sana. Nah, tapi juga memberi persepuluhan dan apa yang ada pada kita itu kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi lewat berkat-berkat itu. Ketika Ibu Pendeta
meninggalkan jemaat di Atamali. Bagaimana perasaan jemaat di sana? Ya, jemaat dengan sukacita. Jadi kami waktu diantar dari sana, ya dengan kesedihan tapi juga dengan sukacita. Sukacita. Artinya merasa bersyukur karena saya pertama kali seorang pendeta perempuan yang bertugas di jemaat itu. Dan itu jadi sejarah buat saya. Ketika saya mau keluar, saya bilang, saya ini ember bocor. Ember bocor yang tidak sempat isi bak itu sampai penuh. Tapi sepanjang jalan yang saya ambil air lalu dia menetes di atas tanah itu, nanti ada tumbuhan-tumbuhan yang indah dia bertumbuh di sana. Dan itu saya punya ilustrasi yang saya bawa ketika saya mau tinggalkan jemaat. Dan khususnya di Atamali. Nah, itu berarti Tuhan yang memberikan pertumbuhan toh. Itu hanya bisa tabur saja. Pendeta hanya bisa tabur saja. Pendeta hanya bisa tabur saja. Bagaimana tergerak hati jemaat di sana dengan campur tangan Tuhan, sehingga pasti saya yakin juga Ibu Pendeta apa yang Ibu Pendeta sudah berikan kepada jemaat di Atamali, apa yang sudah Ibu Pendeta ajari kepada jemaat di Atamali, pasti mereka telah meneruskannya hingga saat yang ada ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Kita masih tetap berbincang-bincang terkait dengan pelayanan, terutama bagaimana Ibu Pendeta melayani di tengah-tengah jemaat GKI Soar Abiale ini. Kita tahu bahwa saat ini Ibu Pendeta telah berada di tengah-tengah jemaat ini sudah 5 tahun ya Ibu Pendeta. Mungkin Ibu Pendeta bisa berbagi kisah, berbagi cerita kepada kita semua. Ya. Ketika dari Atamali ke sini, ya pasti semua menyambut kita dengan sukacita karena ada pendeta yang datang melayani di sini. 1 tahun bekerja itu aman-aman saja. Tapi ketika masuk di 2 tahun itu ada tantangan-tantangan. Tantangan itu datang dari teman-teman sekerja, penatua, syamaas, ada saja. Dan kalau kita merenungkan itu kembali kepada Tuhan Yesus ketika dia dengan dia punya murid-murid. Ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Itu pasti ada. Nah, hal yang sama juga terjadi di jemaat Soar. Artinya bahwa kita sering tabrakan-tabrakan dengan aturan. Aturan ini saja kalau ada satu pelayan datang mungkin dia kasih aturan yang pemahaman yang lain. Tapi ketika kita mau bicara tentang satu aturan yang baik sesuai dengan aturan gereja, itu kadang kita mengalami tantangan. Kok datang ke bawa kok aturan apa lagi di sini? Kalau kita mau lihat juga dari kita orang Papua, mungkin ada, tapi juga dari orang lain juga ada yang tidak senang dengan kita dalam pelayanan. Jadi kadang juga sebagai seorang pendeta saya bilang, wah ini kenapa kita kerja sama-sama tapi ada saja yang pasti tidak senang dengan kita. Walaupun kita bikin sesuatu yang baik untuk kemajuan pelayanan di dalam jemaat, tapi tetap dianggap salah. Dan itu pernah 2 kali ada yang menyurat ke klasis untuk minta pendeta harus dipindahkan. Jemaat sendiri? Ya, jemaat sendiri. 2 kali permintaan itu. Tapi bersyukur sampai dengan saat ini sudah 5 tahun saya tetap ada di sini. Kecuali saya bikin salah boleh. Tapi selama saya bicara kebenaran, saya tahu Tuhan ada di pihak saya. Itu. Jadi itu yang menjadi dasar untuk saya ketika melakukan tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Kecuali saya bikin salah boleh. Sebagai seorang hamba Tuhan yang bekerja itu pasti ada banyak hal yang kita hadapi seperti yang saya katakan. Nah, Yesus dan murid-muridnya juga ada sama-sama dengan dia, dekat. Tapi pasti ada yang menyangkal Yesus, yang menjual Yesus, itu pasti ada. Dan itu juga terjadi untuk seorang hamba Tuhan. Memang kalau kita mau lihat hamba Tuhan kan sama juga manusia, toh. Tapi ada bagian khusus yang Tuhan beri. Dan yang saya lihat sebagai seorang hamba Tuhan tadi saya katakan sudah 2 kali berturut-turut. Saya tidak tahu saya punya kesalahan apa. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan itu yang kita hadapi.
Surat harus naik ke sana untuk dikasih keluar dari jemaat, kecuali ada pelanggaran-pelanggaran yang ketong buat lebih daripada itu. Ini kan tidak. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita tetap berjalan karena kebenaran Injil. Nah, tidak terpengaruh dengan siapapun juga. Dan yang saya lihat itu karena kita melakukan satu aturan gereja ini dengan baik. Nah, seorang hamba Tuhan tidak keras tapi tegas dengan aturan. Itu dia sangat bermanfaat. Jadi kalau setiap kita sebagai pelayan ada di jemaat-jemaat dan di klasis, kalau kita tegakkan aturan secara baik, saya kira itu jadi berkat untuk kita semua. Nah, ini bagian yang penting sekali untuk ketemu sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai yang lain kita tegas dengan aturan, yang lain lemah, tidak melakukan aturan. Akhirnya kita yang lain nanti pasti akan tertumbuk dengan masalah-masalah karena ada hal-hal yang ditinggalkan seperti itu. Dulu kita dan pelayan ini beda, sekarang dan pelayan ini beda. Nah, padahal ada ketegasan-ketegasan khusus yang harus kita belajar sebagai seorang hamba Tuhan yang bekerja, pendeta gereja Kristen Injil di Tanah Papua, pendeta GKI, harus kita melakukan itu dengan baik. Karena gereja ini kan dia bertumbuh di atas tanah ini. Gereja ini bukan datang dari tempat lain. Gereja ini dia tumbuh di atas tanah ini dengan pergumulan yang cukup panjang. Ya. Kita lihat saja Injil masuk di Tanah Papua ini kan 168 tahun yang lalu. GKI baru berdiri sekarang. Ya. Dalam tugas perjalanan itu 101 tahun kemudian baru GKI berdiri. Nah, ini berarti pergumulan itu gereja ini tidak ditransfer dari luar, tapi dia ada dan bertumbuh di atas tanah ini dengan pergumulan di atas tanah ini, sehingga kita juga menyadari itu sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk bekerja di sini. Kita harus melakukan itu sesuai dengan aturan yang berlangsung di atas tanah ini, dengan aturan gereja GKI di Tanah Papua. Nah, ya, yang namanya tantangan itu pasti ada, itu pasti ada, suka duka. Jadi yang kita alami sebagai pelayan Tuhan, secara khusus saya di Jemaat Suara Beale, saya lihat sukacitanya itu adalah Tuhan itu selalu berpihak kepada kita. Dalam melakukan tugas, apalagi kita melakukan kebenaran untuk kemajuan dari pelayanan, itu Tuhan pasti ada di pihak kita. Nah, apapun tantangan yang kita hadapi, kita menangis, tapi besok kita bersukacita karena Tuhan dia selalu ada di kita. Nah, dan itu ketika kita pergi dari jemaat itu pasti ada cerita tersendiri. Nah, pasti ada cerita tersendiri. Nah, ini yang harus kita lihat sebagai hamba Tuhan. Tadi saya bicara, saya punya perjalanan pelayanan seperti itu sudah pernah bekerja praktek guru jemaat di Waropen, datang tugas di Nanwatan sebagai guru jemaat, kemudian datang di Kerom, lalu di Danau, di Klasis Sentani, dan sekarang ada di Jemaat Soar selama 5 tahun ini sampai sekarang. Sebagai hamba Tuhan, saya lihat teman-teman sekerja yang sekarang ini luar biasa. Yang ada dengan saya sekarang ini 1 tahun saya punya pelayanan dengan teman-teman penatua dan syamas di Jemaat Sohar. Kita jalan dengan sukacita bagi saya. Mendahului itu pernah saya mengalami itu dan saya dapat hambatan dari saya punya teman-teman sekerja. Tapi saya selalu bilang, apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu dengan sebuah kebenaran karena pelayanan Tuhan, maka pasti kita diberkati. Seorang pelayan itu dia harus banyak berkunjung, lakukan pastoral. Jadi pastoral itu harus dilakukan terus menerus. Sehingga saya juga sebagai pendeta, saya mengajak saya punya penatua dan syamas, mari kita melakukan perkunjungan kepada warga jemaat supaya kita bisa tahu dari ini bapak ini dia begini, ibu ini dia begini. Duduk cerita-cerita dengan mereka, lalu makan pinang kah, itu kita bisa tahu ini dia punya masalah seperti ini. Jadi seorang pelayan untuk dia bisa berhasil itu satu khotbah yang hidup itu ketika kita mengunjungi. Itu yang paling
paling baik untuk seorang pendeta. Kalau ketong selalu berkhotbah di atas mimbar juga, bagi saya itu ketong melayani dulu, kita berkunjung dulu, baru ketong tahu oh ini jemaat ini dengan dia punya persoalan begini, sehingga apa yang kita khotbahkan itu juga bisa penerapannya masuk begitu. Baik, Pendeta, terima kasih. Mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Pendeta terkait dengan harapan dan juga motivasi Ibu Pendeta yang Ibu Pendeta harus berbagi atau bagikan kepada pemirsa, sehingga motivasi itu akan tertanam, apalagi terutama kepada kita punya pemuda-pemudi ya. Untuk benar-benar ingin sekolah pendeta. Mungkin Ibu Pendeta bisa berbagi, berikan harapan dan juga motivasi kepada pemuda-pemudi. Sebagai pendeta, saya juga mau ingatkan anak-anak muda di dalam jemaat ini supaya jangan menganggap bahwa sekolah pendeta itu nanti kita akan mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa. Tapi kita melihat bahwa melayani Tuhan itu sesuatu yang baik untuk kita ke depan. Artinya ada suka dan ada dukanya menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau berikan satu harapan buat anak-anak muda untuk terus maju. Kalau mau sekolah pendeta, mau sekolah teologi, STTGKI Saksi Mulkene siap. Begitu. Jadi jangan kita semua ada di bidang-bidang yang lain. Tapi perkembangan zaman ini ke depan, dia akan menuntut kita sebagai anak-anak muda untuk bisa mencari Tuhan. Dan juga mengumpulkan anak-anak muda ini untuk terus mencari Tuhan. Jadi sebagai kita pendeta-pendeta senior ini kan satu waktu nanti kita sudah pensiun, dan itu pasti kita butuh pemuda-pemuda yang perlu masuk di sekolah tinggi teologi Saksi Mulkene, dan kemudian dia keluar ikut masa vikaris dan menjadi seorang pendeta. Itu baik sekali untuk bisa melihat gereja ini ke depan. Kita generasi yang ada ini pasti semua akan tidak lagi melaksanakan tugas secara baik, tetapi anak-anak muda yang di belakang kita ini harus diutus untuk sekolah pendeta dan bisa menjadi berkat di tengah-tengah jemaat di mana mereka akan melayani. Ya, Tuhan pakai salah satu di sini untuk bisa jadi berkat di jemaat GKI Suara Beale. Walaupun ada di jemaat ini sudah sekian banyak anak-anak Tuhan yang jadi pendeta, ada dikirim di Biak, di mana-mana, ditempatkan di Sarmi dan di mana saja Sorong, mereka ada. Itulah GKI. Nah, artinya Tuhan pakai kita kan utus kita ke mana-mana saja. Jadi itu yang mungkin saya bisa kasih motivasi, tapi juga harapan saya untuk anak-anak muda di dalam jemaat ini. Jemaat ini harus mengirim salah seorang anak untuk melanjutkan studi di STTGKI Saksi Mulkene, Andipura. Perkembangan rohani di jemaat GKI Suara Beale 3 tahun terakhir ini saya lihat sudah banyak perubahan, karena Tuhan telah membentuk karakter-karakter manusia yang baik dan berguna untuk masa depan dari gereja ini. Nah, itu bagian yang saya lihat di jemaat GKI Suara Beale. Sebelum saya menutup bincang-bincang kita di saat ini, saya mempunyai closing statement untuk bagaimana memotivasi pemuda-pemudi kita dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Di sini, jika Anda menanggapi tentang bahwa Tuhanlah yang mengutus Anda sebagai seorang pendeta, Anda perlu berdoa dan bercermin untuk memastikan apakah panggilan untuk menjadi seorang pendeta benar-benar berasal dari Tuhan, agar lebih mengerti apa hal yang membuat Anda ingin menjadi seorang pendeta. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.